Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus hari ini terjadi pada tahun 2013 di kota Pakata Barra do Piraí di kota Rio de Janeiro. Ada sebagian orang mengatakan, apakah ada di Brasil kota yang bernama Rio de Janeiro? Memang tulisannya adalah Rio de Janeiro. Tetapi orang sini mengatakan dengan bahasa Portugis natif itu disebutnya Rio de Janeiro. Jadi kalian tidak perlu bingung ya ketika saya mengatakan Rio de Janeiro. Dan terus ke kasusnya, seorang anak laki-laki yang bernama João Filipe Eira Santana, saat kejadian dia berusia 6 tahun. Dia lahir dari orang tua yang bernama ibunya Ailis Eira Santana Bicara dan ayahnya bernama Heraldo Bicara Junior. Dia berusia 38 tahun. João Filipe, begitulah orang-orang memanggilnya, dinyatakan hilang pada pukul 2.30 sore pada tanggal 25 Maret pada tahun 2013. Dan pernyataan itu dikatakan oleh pihak sekolah setelah João Filipe dijemput oleh seseorang dari sekolah yang bernama Instituto Franciscana Nossa Senhora Medianeira. Sekolah ini adalah sekolah religi dan swasta, di mana pada hari itu seorang perempuan dari sekolah tersebut menelpon ibu João jika João telah dijemput oleh seorang wanita yang mengaku adalah tantenya. Wanita tersebut mengatakan bahwa dia harus membawa João ke rumah sakit karena dia ada jadwal untuk konsultasi dengan dokter. Menurut pihak sekolah, saat mereka berbicara di depan pintu masuk, wanita itu sedang berbicara di telepon seakan-akan dia memang disuruh oleh orang tua João. Pihak sekolah juga menanyakan apakah wanita itu tahu orang tua João dan juga kebiasaan anak tersebut. Dan wanita itu menjawab dengan sangat detail tentang siapa orang tuanya dan di mana mereka tinggal dan juga kebiasaan anak tersebut. Setelah pihak sekolah yakin jika wanita itu adalah keluarga João, maka mereka melepaskan João dari gedung sekolah tersebut dan mengantarkan hingga ke pintu gerbang, di mana João dan wanita itu masuk ke sebuah taksi. Pihak sekolah juga tidak merasa curiga karena seringkali orang tua João mengirimkan taksi ke sekolah untuk mengantar jemput anaknya. Menurut keterangan sopir taksi, dia membawa perempuan dan João ke sebuah hotel di tengah kota yang bernama São Luís. Dan wanita tersebut juga João Filipe check-in di Hotel São Luís. Setelah 20 menit mereka berada di dalam hotel tersebut, wanita itu menyuruh pelayan hotel untuk memanggilkan taksi. Dan setelah taksi datang, wanita itu membawa João di pundaknya seakan-akan João tertidur. Sore harinya setelah ibu João menerima kabar dari pihak sekolah bahwa anaknya telah dijemput seorang wanita dan pria yang kira-kira berusia 25 tahun, dia langsung melaporkan ke polisi atas apa yang terjadi. Karena Alini tidak mengenal wanita dan pria yang disebutkan oleh pihak sekolah. Pihak polisi bergerak cepat menelusuri kemana jejak wanita dan juga taksi itu pergi. Begitu juga ayah João yang memiliki bisnis properti dan dia juga memiliki grup di Facebook. Dia juga menginformasikan apa yang terjadi kepada anaknya. Seketika kota itu dihebohkan dengan penculikan João Filipe, warga pun ikut turun ke jalan, menelusuri dan juga memperhatikan ciri-ciri wanita dan pria yang membawa João dari sekolah.
Resepsionis di Hotel Sao Luis melihat kehebohan berita di kota tersebut, dan dia ingat ketika dia melihat seorang anak laki-laki yang digendong oleh seorang wanita yang hanya check-in selama kurang lebih 20 menit. Dan karena yang memanggil taksi untuk wanita itu adalah pihak Hotel Sao Luis, maka dia tahu sopir taksi yang membawa wanita dan anak tersebut keluar dari hotel. Setelah resepsionis menghubungi sopir taksi, dan sopir taksi itu juga langsung menginformasikan ke polisi bahwa dia mengantarkan wanita dan anak laki-laki ke sebuah rumah. Satu grup polisi militer langsung dikerahkan ke alamat yang dimaksud oleh sopir taksi. Di sana polisi menemukan tubuh João sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan berada di dalam sebuah koper tua. Rumah tersebut adalah milik seorang wanita yang memiliki bisnis salon kecantikan, dan dia bernama Susana do Carmo de Oliveira. Dia berusia 22 tahun. Saat polisi memasuki rumah Susana dan mereka menemukan tubuh korban di dalam koper, namun pemilik rumah Susana tidak ada di sana. Ternyata dia sedang berada di rumah orang tua João untuk memberikan dukungan atau support tentang hilangnya João kepada Aline dan Heraldo, karena mereka ini adalah sahabat yang dekat. Susana dan Aline mereka selain tetangga dan juga sahabat, Aline adalah pelanggan tetap di salon Susana. Ketika Susana dijemput oleh polisi di rumah orang tua João, dia langsung dibawa ke ruang interogasi. Di sana Susana tidak mau mengatakan apapun tanpa didampingi oleh pengacaranya. Namun sesaat kemudian, setelah delegasi yang menangani kasus ini, dia bernama Jose Mario Salamão Almena, masuk ke ruang interogasi dan mengobrol dengan Susana. Di sana dia mengatakan sedikit informasi apa yang terjadi. Menurut pengakuan Susana, dia dan keluarga João telah dekat selama kurang lebih 3 tahun. Dan Susana juga menjalin hubungan cinta dengan ayah João yang bernama Heraldo selama 1,5 tahun. Dia melakukan penculikan tersebut awalnya tidak ada niat untuk mengakhiri korban. Dia hanya ingin membuat Heraldo segera mengambil keputusan atas hubungannya dan tidak menggantung hubungan tersebut di belakang istrinya. Namun karena kekesalannya dengan anak tersebut, Susana memutuskan untuk menyekapnya dengan handuk basah selama beberapa kali, dan dia lakukan itu kepada korban selama mereka masih berada di dalam hotel. Polisi juga menemukan handuk basah yang digunakan oleh pelaku berada di tempat laundry hotel, dan handuk tersebut terdapat banyak rambut dari korban. Setelah João tidak bergerak dan kehabisan nafas, lalu dia menggendong João Filipe keluar dari hotel dan seakan-akan dia sedang tertidur. Setelah itu dia masuk ke dalam taksi dari Hotel Sao Luis menuju ke rumahnya di Jalan Cristiano Ottoni. Dan sesampainya di rumah, Susana berniat akan menyembunyikan jasad anak itu ke suatu tempat. Namun sebelum itu dia masukkan anak tersebut ke dalam koper terlebih dahulu. Setelah itu dia mendengar kabar dari tetangga dan juga sosial media jika telah terjadi penculikan terhadap João Filipe. Maka dia langsung pergi ke rumah Aline dan Heraldo untuk memberikan support kepada mereka. Dan di sana dia berakting seperti tidak melakukan sesuatu apapun kepada korban. Dan menurut Susana, dia tidak melakukan semua itu sendirian. Dia dibantu oleh 2 orang pria, yaitu Rafael, dia adalah seorang sopir taksi yang membawa dari sekolah hingga ke hotel. Seorang lagi, Susana tidak menyebutkan namanya, yang dimana dia dan Susana akan meminta uang tebusan kepada orang tua João, namun niat tersebut tidak disetujui oleh Susana. Dan akhirnya untuk menghilangkan jejak João Filipe, dia memutuskan untuk mengakhiri hidup korban.
dan Suzana memutuskan untuk membawa pulang Joao, dan nanti kedua pria itu akan mengambil koper yang berisi tubuh korban. Namun delegasi yang menangani kasus itu menolak mentah-mentah versi Suzana. Dan dia percaya jika motif semua kejahatan itu karena Suzana merasa cemburu dengan Joao dan Alini. Karena Heraldo hanya menjadikannya selingkuhan saja. Suzana dipenjara dengan dakwaan pembunuhan tingkat pertama, perlakuan brutal kepada anak kecil, dan penyembunyian mayat. Keesokan harinya pada tanggal 26 Maret pada tahun 2013, lebih dari 500 orang protes atas kematian Joao Filipe dan mereka berjalan menuju kantor delegasi. Segera polisi mengamankan Suzana dengan memindahkannya ke penjara publik di Joaquim Ferreira de Souza di kota Bangu, di wilayah timur kota Rio de Janeiro. Pada tanggal 27 Maret, tubuh Joao Filipe dimakamkan di pemakaman lokal di tengah kota dengan dihadiri ratusan orang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada korban. Di acara pemakaman tersebut juga dihadiri oleh ibu kandung pelaku. Dia bernama Simone de Oliveira. Dia mengatakan jika Suzana tidak hanya menjalin hubungan dengan satu pria saja, namun ada beberapa pria yang sering diajaknya berkencan. Dan pada tahun 2012, ibunya mendapati dokumen dari rumah sakit jika Suzana dinyatakan hamil. Namun saat itu, ibunya tidak menanyakan siapa ayah dari anak yang dia kandung. Ibunya Suzana juga menemukan catatan di rumah anaknya. Dan catatan tersebut ditulis dengan tangan Suzana dan catatan itu langsung diberikan kepada polisi. Dan di beberapa lembar kertas itu, Suzana menuliskan rencana apa saja yang akan dia lakukan pada tanggal 25 Maret di hari penculikan tersebut. Dia sendirilah yang merencanakan untuk meminta uang tebusan kepada orang tua Joao sebesar 300.000 reais atau sekitar 1 miliar. Yang dimana uang tersebut akan dia gunakan untuk menutupi hutang-hutangnya. Karena Suzana memiliki banyak hutang di beberapa bank, ke mantan pacarnya, dan juga ke toko-toko di kota tersebut. Dan sisanya dia akan simpan untuk dirinya sendiri. Bukti catatan di kertas tersebut sudah sangat jelas bahwa semua itu dia lakukan dengan inisiatifnya sendiri, tanpa bantuan siapapun. Mantan pacar Suzana juga dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan tentang hubungannya dengan Suzana. Dan laki-laki tersebut bernama Mikael, dan menurutnya Suzana memutuskan hubungannya di bulan Juli pada tahun 2012 karena dia akan memilih menjalin hubungan dengan Heraldo saja, yaitu ayah Joao Filipe. Suzana memang dikenal wanita yang sangat mengutamakan penampilan. Dia juga selalu keluar dengan baju dan make up yang rapi, maka dia berani mencari hutangan untuk memenuhi apa yang dia butuhkan. Hingga Suzana memiliki hutang yang menumpuk puluhan ribu reais. Dan dia melihat kesempatan kepada anak Heraldo, yaitu Joao Filipe. Karena secara finansial, Heraldo dan istrinya memiliki perekonomian yang sangat bagus. Suzana mulai merayu Heraldo sejak Juli pada tahun 2012 setelah dia putus dengan pacarnya. Dan sejak saat itu, Suzana terus mendekati Heraldo, namun Heraldo mengaku jika dia tidak pernah merespon ajakan Suzana. Dan semua itu Heraldo sembunyikan dari istrinya karena dia tahu jika Suzana dan istrinya adalah sahabat dekat. Namun kemudian saat di pengadilan, Heraldo mengakui jika dia pernah menjalin hubungan dengan Suzana. Tepatnya pada bulan Juli pada tahun 2012, awal Suzana menghubunginya. Di pengadilan, Suzana mengatakan jika motifnya bukan karena cintanya dengan Heraldo, namun karena dia butuh uang.
Pada tanggal 12 Februari pada tahun 2014, pengadilan di Kota Bahadopirai menjatuhi hukuman kepada pelaku yang bernama Suzana selama 32 tahun penjara dan dia akan ditempatkan di rezim tertutup. Pada tahun 2014 itu, Alini melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Amanda. Karena nama itu adalah nama kesayangan João Filipe ketika dia masih hidup, di mana menurut Alini dia akan memberikan nama Amanda kepada adik perempuannya. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.